walahuma an Anasin qala, dan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Tidak ada adwa. Adwa itu kemarin apa? Penyakit yang menular dengan sendirinya. Jadi ini ditiadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyakit itu bisa menular, akan tetapi dengan izin Allah, bukan menular dengan sendirinya otomatis. Ya, kalau orang Jawa bilang sawanen, ada orang meninggal, sakitnya ini sakit jantung. Kalau kamu nguburin dia atau ikut pemakamannya, nanti tidak pakai gelang-gelang yang dari apa itu, bambu kecil itu, nanti kena sawan kamu. Hati-hati. Ya, penyakitnya bisa menular. Nah, maka kata Rasul, la adwa, tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Wala tiyarota, dan juga tidak ada anggapan sial. Ya, tiaroh itu secara umum adalah apa? At-tasya'um, anggapan sial. Tiaroh itu dengan sesuatu yang dilihat ataupun didengar. Contoh tiaroh yang sudah mengakar di kepala orang itu diantaranya angka 13. Ya, ini kalau kamu nginap di angka nomor 13 sial. Kamu duduk di kursi nomor 13 sial, dan semisal. Atau mau pergi kejatuhan cicak nggak jadi pergi, ini tanda sial. Atau kalau ada perempuan katanya jangan sampai duduk-duduk di hadapan pintu, nanti nggak dapat jodoh. Ya misal. Memang itu tiarohnya orang-orang sini begitu. Ini semua adalah anggapan sial, dan ini tidak ada kaitannya dengan takdir. Ya, maka Rasul nafikan, tidak benar, namanya tiaroh itu tidak benar. Ya, wa yu'jibunil fa'lu, dan kata Rasul, dan mengagumkan aku al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu, maka sahabat bertanya, apa itu fa'lu ya Rasul? Qala al kalimatut thayyibah. Fa'lu itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ya, lihat al-fa'lu mahmuzun fima yusirru wa yasu'u bi khilafit tiyarah. Fa'lu ini fi'ilnya, ya, isimnya mahmuz, ada hamzahnya. Maknanya adalah sesuatu yang menggembirakan atau bisa juga menyedihkan. Ya. Tetapi nakma fa'lu ini lebih banyaknya, mayoritasnya dipahami sebagai kalimat optimisme, kalimat yang berisi kebaikan. Berbeda dengan tiaroh. Kalau tiaroh itu anggapan sial, fa'lu itu kebalikannya. Berarti apa? Anggapan beruntung, anggapan baik. Ya, dan yang semisal. Fala takunu illa fima yasu'u. Yang mana kalau tiaroh itu tidak terjadi kecuali dalam perkara yang jelek, sedangkan fa'lu itu optimisme dalam perkara yang baik. Nah, kata Nabi al-kalimatut thayyibah, maknanya kata Syekh Fauzan, fa'lu itu adalah kalimat yang baik. Ka'an yakuna rajulu maridon fayasma'u man yaqulu ya salim. Seperti ada seorang yang sakit, lalu ada temannya mengunjungi dia, ya, lalu dia katakan pada temannya yang sakit itu, wahai orang yang selamat, padahal dia sedang sakit. Paham? Tiaroh itu kebalikannya fa'lu. Ya. Kalau tiaroh itu adalah anggapan sial, fa'lu itu kalimat yang berisi optimisme. Ya. Fayu'ammilul bur'a min maradihi. Maka kalau kita ketemu orang sakit, kita bilangin labak satahurun, insyaallah tidak apa-apa, akan sembuh. Padahal dia sedang sakit itu. Ya, ini menimbulkan optimisme dan harapan agar dia lepas dari penyakitnya. Keterkaitan penyebutan hadis ini dengan bab anna fihi bayana annal fa'la laisa minat tiyaratil manhi anha. Bahwa jelas ya di sini bahwa tiarah itu, ya, atau sebentar, fa'lu itu tidaklah termasuk tiarah yang dilarang. Jadi fa'lu ini juga anggapan, tetapi anggapan yang baik. Kalau mau disimpulkan, anggapan di sini itu ada dua.
anggapan baik dan anggapan buruk. Kalau anggapan buruk itu namanya tiarah, anggapan sial. Kalau anggapan baik itu namanya fa'lu. Mafhum ya? Faedah yang kita bisa petik yang pertama, annal fa'la laisa minat tiaratil manhi anha, bahwa fa'lu itu kalimat optimisme itu bukan merupakan tiarah yang dilarang. Yang kedua ya, tafsirul fa'li, tafsir dari kalimat al-fa'lu itu apa ya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu husnidzanni billahi wan nahyu an su'idzanni bi, disyariatkannya untuk berhusnudzon kepada Allah dan larangan dari sikap suudzon ya. Kalau ada orang masuk kamar nomor 13 lalu dia bilang, oh sial lagi, ini kan berarti seolah-olah dia menuduh sang pembuat takdir yang memberikan kepadanya kesialan dengan nomor 13, padahal enek urusane nomor 13 karo takdir. Paham ya? Baik. Kemudian Syekh Fauzan menyebutkan di sini al-farqu bainal fa'li wa tiarah, perbedaan antara fa'lu dan tiarah. Pertama, al-fa'lu yakunu fima yasurru. Fa'lu itu terjadi atau ada dalam perkara yang baik, perkara yang menimbulkan kebahagiaan. Ya. Yang kedua, fa'lu itu fihi husnudzannin billahi, ada sikap husnudzon kepada Allah. Wal abdu ma'murun an yuhsinadzanna billah, dan seorang hamba itu diperintah untuk bersikap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, at-tiyaratu la takunu illa fima yasu'u, sedangkan yang namanya tiarah itu tidaklah terjadi kecuali pada perkara yang jelek. Lalu yang keempat, at-tiyaratu fiha su'udzannin billahi wal abdu manhiyun an su'idzanni billah. Dan juga yang keempat, tiarah itu merupakan bentuk su'udzon kepada Allah, dan hamba itu dilarang untuk su'udzon kepada Allah. Paham ya? Nah, jadi Rasul di sini mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya dan tidak ada tiarah. Ya. Lalu yang disetujui Rasul adalah fa'lu, yaitu kalimat yang baik, kalimat yang berisi optimisme. Kemudian di hadis setelahnya, wali Abi Dawud bi sanadin sahihin an Urwah bin Amir, dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir. Ya, Urwah bin Amir itu siapa? Huwa Urwah bin Amir al-Qurashi wa qila al-Juhani al-Makki wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Beliau adalah Urwah bin Amir al-Qurashi, dan ada yang menyebutkan bahwa beliau al-Juhani bukan al-Qurashi ya. Al-Makki, orang asli Mekah. Ibnu Hibban menyebutkan bahwa beliau adalah termasuk orang yang thiqah ya, dalam riwayat. Qala Ibnu Urwah bin Amir menyebutkan dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika disebutkan anggapan sial di sisi Rasul. Ini ada dua anak kelas 10 yang belum hadir. Siapa? Di mana? Sakit apa? Hah? Sakit hati? Atau sakit apa? Sindrom pada maghrib, sindrom taklim. Ya, ya syafahullah. Ya, kita husnudzon aja ya. Tapi besok jangan menular. Ya. Baik, kembali ke sini ya. Disebutkan tiarah di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang bertanya tentang tiarah. Ya Rasul, kalau anggapan sial seperti ini bagaimana begitu? Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanu hal fa'lu wala taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Maka Rasul menjawab, yang paling bagus adalah fa'lu. Ya, tiarah itu jangan dilakukan. Tapi kalau mau mengatakan anggapan ya yang baik-baik saja. Ya.
wala taruddu musliman, dan jangan sampai tiarah itu membatalkan seorang muslim. Maksudnya adalah kalau ada kita orang Islam pengen pergi misalkan, ada cicak jatuh, lalu kita batalkan kepergian kita, ini yang disebut Nabi, ini kesyirikannya, ini tiarahnya, kita manut dengan kesyirikan. Tapi kalau ada cicak jatuh, hubungannya apa cicak dengan takdir? Tidak ada hubungannya. Ya, duduk di bis, nomor 13, apa hubungannya dengan takdir? Tidak ada ceritanya. Saya pernah naik pesawat, tak hitung-hitung ya, Batavia Air, terus Lion Air, terus Citylink, tidak ada nomor 13. Korsini itu tidak ada nomor 13. Lalu saya juga pernah ke beberapa hotel dan apartemen, itu juga tidak ada, lantai 13 itu tidak ada di Indonesia. Lantai 1, 2, 3, 12, 14. Unik ya. Tapi saya pernah waktu itu di Zamzam Tour. Kalau antum melihat Madinah, Mekah, depannya ada jam gede itu loh. Oh, di situ tuh itu wakaf ternyata ya, wakafnya Pangeran Abdul Aziz. Masya Allah. Itu lantai 13 ada. Dan hotel-hotel di Saudi nomor 13 itu ada, kamar 13 itu ada. Ning kene wae atau di negara-negara kafir aja. Ya kalau Indonesia negara Islam. Yang qadarullah mungkin terpengaruh dengan pemikiran barat saja, menganggap 13 itu angka sial. Padahal hubungannya apa? 13 karo takdir. Tidak ada kan? Ya, maka kata Nabi di sini, jangan sampai anggapan sial itu membatalkan urusan kita. Ya, paham ya? Bikhilafil kafir fa innaha tarudduhu an qasdihi, yang berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir percaya dengan tiarah, dia nggak jadi pergi itu atau yang semisal. Ya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul. Nah, ini dia. Jika salah seorang dari kalian melihat apa yang tidak disenangi, ya, anggapan sial dan semisalnya seperti ini, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Maksudnya wala ta'ti tiaratu bil hasanati wala tadfa'u sayyi'ah. Tiarah itu tidak membawa kebaikan, tidak menghilangkan kejelekan. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta. Dan ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan kejelekan kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa bika. Dan tidak ada haul. Haul itu at-tahawul wal intiqal, pindah min halin ila halin, tiada daya, makanya diterjemahkan dalam Indonesia begitu. Wala quwata ala dzalika, dan kekuatan untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, illa bika wahdaka, kecuali dengan Engkau semata. Jadi ini intinya adalah doa melawan tiarah. Piye? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Diulangi. Allahumma takon ngapalke langsung iki. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Nah, sudah hafal. Ayo. Mas antum. Doa ini melawan tiarah penting ini ya. Layak tibil hasanati. Iya, satu lagi, Husen. Nah, tutup bukunya no. Bil hasanati illa sayyiati. Iya, ini doa melawan tiarah, langsung hafal ya, alhamdulillah. Tapi mana global dari hadis ini? Yadhkuru rawi menyebutkan anna tiarata dzukirat indan nabi, bahwa tiarah disebutkan di sisi Nabi, ya, liyubayyina linnasi hukmaha wa ma yu'malu hiyalaha,
agar Nabi menjelaskan apa hukumnya serta apa yang harus dilakukan menghadapi tiarah itu. Fa'abtalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiarata, maka Nabi membatalkan tiarah itu. Wa akhbara annal fa'la minha walakinnahu khairun minha. Kemudian Nabi mengabarkan bahwa fa'lu itu termasuk jenis dari tiarah, tapi tiarah yang dibolehkan, tiarah yang isinya kebaikan. Ya kalau bahasanya bukan tiarah. Saya tadi ungkapkan anggapan itu kan ada dua, anggapan yang baik dan anggapan yang sial. Anggapan sial ini diistilahkan tiarah, anggapan baik isinya optimisme ini diistilahkan fa'lu. Jelas ya. Nah, wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna tiarata la taruddu musliman an qasdihi. Dan Nabi menyebutkan, mengkabarkan bahwa tiarah itu tidak boleh membatalkan seorang muslim dari tujuannya, ya, li imanihi annahu la dharra wa la nafi'a illallah, karena seorang muslim beriman bahwa tiada yang bisa memberi madarat dan manfaat kecuali Allah. Wa inna ma taruddul musyrikal ladzi ya'taqiduha, dan tiarah itu hanyalah bisa membatalkan orang-orang musyrikin dari apa yang dia kerjakan, karena dia meyakini tiarah tersebut. Oleh sebab itu di Jawa kan ada ya contoh, mas ojo manten bulan Muharram nggo sial, ya kan, bulan Suro, pernah dengar ini? Ya maka kalau dia percaya dengan itu, dia melakukan kesyirikan itu, paham? Dan ini yang dilarang. Ada lagi misalkan, mas kau nek lewat daerah kono ngebel 3 kali sambil idu ke arah kiri, ju. Misal, ya kan? Kalau antum percaya dengan itu, nah berarti antum membenarkan tiarah, melakukan kesyirikan. Paham itu? Mas, kau nek lewat kono ojo nganggo klambi abang. Lah ngopo? Wis pokoke engko bahaya kowe. Ya begitu memang. Dan kalau kita runut urusan orang-orang klenik itu enggak ada juntrungnya, enggak ada. Benernya itu enggak ada sebenarnya. Dan itu adalah karangan-karangan mereka sendiri. Maka kalau kita percaya, kalau kita sampai percaya, nah ini dia bahayanya di situ. Ini kesyirikannya, paham? Nah, kita tidak boleh percaya dengan perkara itu. Mafhum ya? Baik, kemudian tsumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ilal ilajil ladzi tadfa'u bihi tiyara wa huwa hadzal du'a al-mutadamminu ta'alluqil qalbi billahi wahdahu fi jalbin naf'i wa daf'id dzurri. Kemudian Nabi ya memberitahukan obat, ya, alias bagaimana menangani tiarah ini, ya, yaitu dengan berdoa, dengan doa yang antum hafal tadi, yang mengandung ketergantungan hati kepada Allah semata dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Wa tabarri minal hauli wala quwwata illa billah, dan berlepas diri dari daya dan upaya kecuali Allah semata. Nah, ada apa? Hah? Dimatikan aja enggak apa? Ini otomatis nyala 2 soalnya. Ya iki sasine akeh, matiin aja enggak apa? Aku kademen. Hah? Iya, dimatiin aja. Hajid, tolong matiin ya, Abdullah. Ya, dah. Keterkaitan haji dengan bab anna fihi ibtalat tiyarati wa bayana ma tudfa'u bihi wastithna al-fa'li minha. Keterkaitan hadis ini dengan bab bahwa di dalam hadis ini ada pembatilan tiarah. Ya, penyalahan tiarah itu salah begitu. Ya, dan penjelasan apa yang bisa menolak tiarah dan juga pengecualian fa'lu dari tiarah. Ya, di hadis ini sudah jelas ya. Baik. Faedah yang ingin saya petik dari hadis ini yang pertama, ibtalut tiarah wa bayanu ma tudfa'u bihi minad du'ai wa dzikri. Pembatilan tiarah dan penjelasan apa yang bisa menolak tiarah itu dengan doa dan zikir. Ya, jadi tadi doa tadi itu adalah doa menolak anggapan sial. 2. Anna ma yaqa'u fil qalbi minat tiyarati la yadurru bal yudhibuhu Allahu bitawakkul. Bahwa apa yang terbersit dalam hati dari anggapan sial itu tidak akan
memadorotkan. Jadi anggapan sial itu ya cuma anggapan saja, tidak mungkin terjadi. Ya. Bahkan Allah akan menghilangkan anggapan sial itu dengan tawakal. Jadi kalau kita mau tawakal, hilang itu anggapan sial itu. Paham ya? Ketiga, annal fa'la minat tiyarati wa huwa khairuha. Fa'lu itu sebenarnya masuk dalam kategori tiaroh, dalam kategori anggapan ini tadi, tetapi versi baiknya, begitu ya. Kemudian yang keempat, wujub tawakkuli 'ala Allahi wa tabarri minal hauli wal quwwati illa billah. Wajibnya bertawakal pada Allah semata dan berlepas diri dari daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah semata. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Mas'udin marfu'an, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu', Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ya, marfu' itu adalah hadis yang sanadnya sampai kepada sahabat saja, tidak disebutkan sampai Nabi. Tetapi kalau sahih dari sahabat itu kata para ulama dihukumi sahih pula. Terlebih lagi ketika para sahabat menyebutkan tentang surga dan neraka atau perkara-perkara gaib. Ya, karena otomatis para sahabat tidaklah mungkin mengatakan perkara gaib kecuali atas dasar ajarannya Nabi, pernah mendengar dari Nabi. Dan ini hadisnya marfu sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi menyebutkan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Nabi sebutkan 2 kali. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Kata Syekh Fauzan, karena di dalam tiarah itu ada keterkaitan hati kepada selain Allah. Kasih garis bawah itu ya. Ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Tiarah itu kenapa syirik? Karena ini jawabannya. Karena dia terikat hatinya kepada selain Allah, terikat hatinya kepada cicak, terikat hatinya kepada angka 13, coba. Terikat hatinya kepada bulan suro dan yang semisal. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan takdir. Paham? Ya, maka Nabi mengatakan tiarah itu kesyirikan, tiarah itu kesyirikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, wa ma minna illa, dan tiada dari kita kecuali. Ini kan kayak kalimatnya kurang lengkap nih. Tiada dari kita kecuali, kata Syekh Fauzan menjelaskannya, fihi itmarun takdiruhu wa ma minna illa waqa'a fi qalbihi syai'un minha. Dan tidak ada di antara kita kecuali pernah memiliki perasaan sial. Ya enggak? Antum begitu enggak? Nah, ini maka kata Ibnu Mas'ud ini benar. Tiada dari kita kecuali mungkin pernah merasakan perasaan sial dalam hati kita. Paham? Nah, maka walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Beliau menyempurnakan, akan tetapi Allah akan menghilangkan rasa sial itu dengan sikap tawakal. Paham? Ini obatnya rasa sial itu tawakal. Nah, apa itu maksudnya? Ai at-tawakkulu 'ala Allahi fi jalbin naf'i wa daf'i dzurri, ya, yudhibut tiyarah. Bahwa sikap tawakal pada Allah dalam meraih kebaikan, menghilangkan kemadharatan, itu semua akan menghilangkan tiarah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu, ya, wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa yang terakhir tadi adalah kalimatnya Ibnu Mas'ud. Maksudnya akhir min qauli Ibnu Mas'ud adalah huwa qaulu huwa ma minna ila akhirih. Jadi maksudnya hadisnya Nabi itu hanya sampai at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun itu aja. Setelahnya itu wa ma minna illa walakinallahu yudhibu bitawakkul, ini adalah kalimatnya Abdullah bin Mas'ud. Paham ya? Kenapa? Kata Syekh Fauzan, huwa shawab li annaha syirkun wan nabiyyu ma'sumun minasyirki. Karena anggapan sial itu termasuk kan kesyirikan kalau dituruti. Nah, padahal Nabi tidak pernah atau Nabi terjaga dari yang namanya kesyirikan. Jadi hadisnya itu sebenarnya cuma 2 kalimat saja. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Setelahnya kalimatnya Abdullah bin Mas'ud. Mafhum ya? Makna global dari hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yukhbiru wa yukarrirul ikhbar, bahwa Nabi mengabarkan dan mengulangi pengabarannya, liyataqarrara madmunuhu fil qulub, agar tandas di dalam hati apa yang beliau sampaikan, ya, annat tiarata syirkun, bahwa tiarah itu adalah kesyirikan, lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi wa su'id dhanni bihi. Tiarah kenapa disebut kesyirikan? Karena dua perkara. Karena yang pertama, dia hatinya terikat kepada selain Allah. Lalu yang kedua, kata Syekh Fauzan di sini, itu bentuk su'udzon, bentuk prasangka jelek kepada Allah. Ya. Masa ada orang menuduh, hari sial, tanggal ini tanggal sial. Bahkan saya pernah punya tetangga, sudah lamaran, sudah khitbah bahasane. Setelah dirujuk, ternyata jarine wong pinter ya, tanggal lahir iki karo tanggal lahir mempelai perempuane ora gathuk. Iki engko nek dipeksane manten bahaya, ini akan begini-begini. Akhirnya apa coba? Rasido nikah. Subhanallah. Sampai yang saya dengar sampai usia 40 tahunan tuh si ibunya itu, akhwatnya itu enggak jadi nikah, perempuannya itu enggak jadi nikah. Ngeri loh. Goro-goro tekon kepada ahli klinik yang menuduh jelek kepada Allah, ada hari-hari sial. Masya Allah. Ya, itu nanti nek dirujuk atau dilihat urusannya nanti kembali kepada duit. Karena dukun-dukun dan sebagainya itu kan golek duit. Mereka nanti kuat, mereka nanti acara ini acara itu, semuanya butuh duit. Ya begitu. Ya, taib. Nah, kok ditekoni wae dukune, lha Mbah, kowe lairmu tanggal apa, bulan apa, hari apa, wage apa, pon apa, kliwon. Aku kira-kira sial apa ora, Mbah. Lah nek sial kenapa kamu ngasih tahu orang, kan begitu. Ya. Taib. Nah, ini Nabi mengulangi dua kali. Tiara itu syirik agar tandas kepada hati. Taib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna tiarata syirkun li annaha fihi ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Jelas ya bahwa tiara itu syirik karena ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Dua, disyariatkannya mengulangi, melemparkan pertanyaan yang penting. Litahfadha wa tastaqirra fil qulub, agar bisa dihafal plus menancap di dalam hati. Lalu yang ketiga, annallaha yudhibut tiyarata bitawakkuli alaihi, bahwa Allah itu menghilangkan tiarah dengan sikap tawakal kepadanya. Fala tadurru man wajada fi nafsihi syai'an minha thumma tawakkala 'ala Allahi wa lam yaltafit ilaiha. Maka tidak akan membahayakan siapa yang mendapati dalam dirinya ada perasaan sial, ya, paham? Kemudian dia bertawakal kepada Allah dan tidak mereken, kalau bahasa Jawa nih, tidak menganggap perasaan sial tersebut. Nih contoh nih, antum mau pergi, kejatuhan cicak tadi, katanya orang Jawa ini tanda sial, ya kan? Antum hilangkan dengan sikap tawakal. Wes iki ana hubungannya dengan takdir. Lalu antum jangan lagi mengungkit-ungkit masalah cicak jatuh, udah pergi aja, paham? Selesai, insya Allah terbebas dari kesyirikan. Akan tetapi kalau rasa sialnya itu direken, lah itu malah jatuh dalam kesyirikan. Baik, dipahami ya?